Ada kamera loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperjuangan PPG Prajabatan Gelombang 1, khususnya dari jurusan Matematika. Kami dari jurusan Matematika mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang. Saya Sylvia Fitriani. Terus teman-teman saya juga ada Nafisa Sirvana, Tuti Azizah, dan Yutri Zairawati. Kebetulan satu lagi, Ulfa Saada Amir belum sempat hadir, akan membahas soal-soal mengenai PCK, Pedagogical Content Knowledge, yang soalnya telah kami dapatkan gitu. Jadi sebelum kami membahas, ada baiknya kami beritahukan terlebih dahulu bahwa kami adalah mahasiswa yang sedang belajar. Jika ada teman-teman yang ingin mengkritik atau memberikan saran mengenai diskusi kami mengenai pembahasan soal-soal PCK ini, kami minta saran tersebut. Oke, Kak Ica, Kak Ica, Zizah, dan Yutri, kita mulai. Oke, Pi. Udah di-record kan? Udah. Oke. Oke, sip. Oke, soal pertama, seperti yang ada di layar ya, seorang guru matematika SMP kelas 7 sedang merencanakan pembelajaran untuk kompetensi dasar mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Dengan fokus pada rumus keliling dan luas segitiga, agar peserta didik mempunyai keterampilan berpikir mengevaluasi, indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah A. Menentukan rumus keliling dan luas segitiga. B. Menyebutkan berbagai macam segitiga. C. Menyebutkan rumus keliling dan luas segitiga. D. Menghitung keliling dan luas segitiga. E. Membuktikan rumus keliling dan luas segitiga melalui berbagai percobaan. Jadi kira-kira dari teman-teman apa jawabannya, guys? Kalau Kak Epi. Ya, itu juga E, karena kata kuncinya mengevaluasi, nak Kak. Karena dia melakukan beberapa percobaan, berbagai percobaan kan, berarti nanti ada evaluasinya gitu, nah terhadap tiap percobaan. Jadi setuju juga Kak. Bagaimana Zizah dan Yutri? Setuju. Yutri gimana Yut? Iya, Epi. Oke, sip. Oke, jawaban yang kami ambil yaitu E, membuktikan rumus keliling dan luas segitiga melalui berbagai percobaan gitu. Jadi mungkin kata kuncinya teman-teman ini kan ada KKO namanya ya, kata kerja operasional. Di sini kan mengevaluasi itu tingkatan C5 atau C6? Antara itu ya, C5 atau C6. Antara Jadi itulah, Pi. menentukan, menyebutkan itu kayak sampai menghitung itu cuman C1 sampai C3 gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika diminta memberi pertimbangan memilih siswa sebagai duta persahabatan sekolah, ada nominasi siswa A yang juara kelas, ada siswa B yang berprestasi namun bukan juara kelas, tetapi mudah bersosialisasi, dan siswa C yang atlet berprestasi. Sebagai guru, yang Anda usulkan adalah yang A, memilih A karena berprestasi juga juara kelas sebagai jaminan yang tidak perlu diragukan. B. Mengikuti dan mendukung apa yang menjadi keputusan kepala sekolah karena beliau yang bertanggung jawab. C. Memilih C karena menjadi atlet berprestasi yang memberikan jaminan mutu. D. Memilih mengusulkan B karena selain berprestasi juga mudah bersosialisasi. E. Meminta saran kepada teman-teman guru yang lain dan juga kepala sekolah. Menurut teman-teman, apa jawaban nomor 5, guys? Oke. E, gitu. Kak Ica, E, meminta saran kepada teman-teman guru yang lain dan juga kepala sekolah. Kenapa tidak itu, Kak? Kenapa tidak D? D, Ram. Iya. Bagus ya antara D D sama sih? E, karena kan dia Kalau duta persahabatan. Kalau yang mudah sosialisasi kayaknya D, nak. Karena itu lanjut. duta persahabatan, nak. Iya. Ya, duta persahabatan. Dia berprestasi dan juga mudah bersosialisasi. Menurut Ipi D juga sih gitu. Atau kata Kak Ica, bisa jadi kan meminta saran kepada teman-teman guru.
antara D dan E. Tapi itu kan Yang kayak D sebagai lagi. guru yang Anda Mm-mm. usulkan adalah Iya. Oh, iya. Dari Yang soalnya kan dia sudah diminta memilih siswanya. iya. Iya, berarti jawabannya D ya. D. bisa jadi D. heeh. D, Tapi oke. bagus juga sih P. Oke, bagus juga ya, tapi mungkin lebih beratnya ke D ya, guys, teman-teman. Gitulah guys. Oke, Iya, guys. itu tadi. Yutri Tapi juga apa D, sih? Yot? D ya, bersosialisasi. Oh iya, yang D, karena duta persahabatan kata kuncinya di sini. Nah, Apa jawabannya? Itu sih? D. D, Yutri. Beratnya ke D. Iya, Yutri iya. gimana? Iya, Oke. oke. D. Jadi jawaban kami dengan soal nomor 5 itu option D, memilih mengusulkan B karena selain berprestasi juga mudah bersosialisasi. Oke, teman-teman, kita lanjut soal berikutnya. Sebagai guru memandang perlu untuk mengadakan program karya wisata ke pantai. Salah satu bentuk aktivitas yang dapat dirancang untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dari kegiatan tersebut adalah A. Membersihkan sampah pantai, B. Mendata jumlah pengunjung, C. Mengunjungi para nelayan, D. Menikmati indahnya alam, E. Mencatat ekosistem pantai. Jawabannya apa guys? Kira-kira? Kata kuncinya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kalau itu Mungkin A lebih memilih lagi. A, iya. Kak Ica, kenapa A, Kak Ica? Kira-kira Kak Ica. Membersihkan sampah berarti kan itu bukan kepentingan pribadi untuk semua. Untuk kepentingan bersama gitu. Nah, berarti kalau sampah bersih kan lingkungan bersih, bukan cuma untuk dia Iya, betul pribadi. betul. Aziza, setuju juga A, Zah? Setuju juga sih A. heeh. Oke. Yutri gimana? Yutri? Iya. Ya, Mencatat tadi. ekosistem Mohon maaf, pantai. tadi keluar. Oke. Yutri Lanjut. setuju? Kami setuju. Lanjut aja. Oke, jawaban Setuju sih sementara. A, karena kalau B itu untuk apa gunanya? Maksudnya kayak mendata jumlah pengunjung. Kecuali kalau kayak membantu petugas pantainya mungkin bisa sih. Tapi kayaknya lebih ke A lah, bagus A. Karena di pantai itu kebanyakan sampah banyak berserak kan. Ya. Lebih ke A sih. Oke, jadi jawaban kami untuk soal nomor 6, option A, yaitu membersihkan sampah pantai dengan kata kunci menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke, kita lanjut guys. Soal nomor 7, Pak Adi merupakan guru matematika kelas 7 yang menggunakan Project Based Learning atau PJBL dalam membelajarkan materi penyajian data. Teknik penilaian yang sesuai untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyajikan berbagai macam data adalah A. Praktik, B. Penilaian produk siswa, C. Tes lisan, D. Tes tulis, E. Portofolio. Mana jawabannya guys? Untuk mengembangkan dalam Kalau itu E. PJBL kan Portofolio. produk nggak sih? Portofolio. Iya, Antara B portofolio. sama E. Produk kan PJBL. Hmm. Kalau produknya doang tuh nggak ada prosesnya. Nah, portofolio tuh Iya, kayak nak. ada proses sebelum menciptakan produk. Betul. Portofolio lebih lengkap, P. Iya, portofolio lebih lengkap. Bisa Iya, setuju portofolio. setuju. Kak Ica, Setuju. Kak setuju. Yutri Setuju. gimana Yut? Iya, setuju portofolio. Setuju portofolio. Oke, jadi jawaban kami untuk soal nomor 7, option E, portofolio. Oke, 10 menit lagi mungkin satu soal lagi untuk part 1 ya guys. Oke, satu soal lagi. Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi, dan interpretasi. Yang kedua, analisis dan refleksi, serta perencanaan tindak lanjut. Yang ketiga, pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian. Yang keempat, perencanaan tindakan perbaikan. Urutan langkah-langkah yang sesuai untuk PTK adalah, ya agak ragu di sini guys.
Coba Yang kita lihat. pertama dari itu 3 nak? Iya, IP juga Oh, menurutnya istrinya 3. Tiga Nah, dulu sih, iya. heeh. Berarti Lebih ke option D, 3 dulu, iya nah. B, option D enggak. option D enggak berarti ya. Berarti antara A, B, C, dan Iya. E gitu. Oke, lanjut guys. 3, 4 nggak sih? Nah, Itu menurut IP juga pembunuh. 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4, 1, 2. 1, 2. Dua. 1, Iya, 2 ya. atau 3, 2, 4, 1, 1? 2. Tiga, 4, 1, 2 kayaknya. 3, 4, 1, 1, 2 ya? 2 kayak enggak, Pi. Heeh. Iya. Soalnya kan pelaksanaan, terus nanti diobservasi lagi, terus kan refleksi. Baru yang siklus keduanya masuk gitu nak? Baru Gitu tindak nanti. lanjut ya. Baru tindak lanjut terakhir nak. Yang Iya. nomor 2. Oke, IP setuju juga 3, 4, 1, 2 guys. Kak Ica gimana? Kak setuju Pi. Ziza? Setuju, Pi. Setuju. Oke, Yutri gimana Yut? Setuju, Susi. Oke. D. Terima kasih Yutri. Oke, mungkin masih ada satu soal lagi guys untuk part satunya. 3, 4, 1, 2 ya jawaban kami atas soal nomor 8 option B. Oke. Iya. Soal nomor 9 berdasarkan teori Piaget atau Piaget yang anak berusia 7 sampai dengan 11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Kegiatan pembelajaran matematika yang sesuai dengan tahapan tersebut adalah A. Pembelajaran di luar kelas, B. Penggunaan metode tutor sebaya, C. Penggunaan metode permainan, D. Pembelajaran menggunakan audio visual, E. Penggunaan alat peraga matematika. Ini agak ragu juga nih guys, karena belum membaca teori biasa. Antara C dan E deh. Antara C dan E dah. Kenapa Zah? Iya. Karena 7 dan 11 itu kan dia kalau yang E ya, kan dia lebih ke konkret kan. Lebih ke benda konkret gitu. Jadi mungkin lebih diterapkan kayak alat peraga operasional konkret kan katanya tuh. Kalau yang permainan mungkin di usia mereka juga usia anak-anak remaja kan. Bisa jadi metode permainan digunakan. Tapi mungkin lebih ke E sih, Zah. Ini kayaknya ke Iya, E itu juga juga sih. setuju E. Fitri E juga. Kita matematika Iya. kan. Kak Saya Ica lebih gimana? ke iya kan. Kalau Kak iya, setuju dengan Ziza. Iya, lebih ke E kayaknya. Oke. Ya kalau metode permainan mungkin ke pelajaran lain mungkin bisa. Gitu. Iya. Tapi lebih Kalau matematika kan menyeluruhnya alat ke peraga. alat peraga. Nah. Oke guys, itu berarti jawaban kami atas soal nomor 9 itu E, penggunaan alat peraga matematika. Masih ada Kalau dicari di internet ya? katanya Ya, katanya dia itu sudah bisa menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Jadi kayak benda nyata. Mungkin ya lebih tepat ke E. Iya, oke. Semakin mendukung jawaban E, Nada. Thank you, Nada. Iya. Oke guys, karena masih ada 5 menit lagi, kita lanjut soal selanjutnya. Ini ada nih. Nomor 11, hari Senin Anda tidak ada jadwal mengajar karena alokasi kegiatan MGMP, yang kebetulan tidak ada kegiatan. Namun, Anda diminta menggantikan guru semata pelajaran yang tidak hadir karena sakit. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Sebentar saja masuk kelas dengan memberi tugas untuk belajar sendiri dari buku yang ada. B. Menyanggupi mengajar menggantikan guru yang tidak bisa hadir, walaupun dengan cara memberikan tugas siswa berdiskusi sendiri. C. Meminta siswa belajar secara kelompok sampai jam pelajaran berakhir dipimpin ketua kelas. D. Mengatur ulang jadwal pembelajaran agar semua kelas dapat terlayani pembelajarannya. E. Menyanggupi mengajar dengan penuh semangat, menggantikan tugas rekan yang sedang sakit. Jawabannya apa kira-kira, guys? Nak. E. Ya, setuju. Setuju E ya. Sebenarnya tadi Ipi jawabnya B, tapi karena E itu lebih profesional sepertinya gitu. Daripada hanya memberikan tugas siswa. Betul, setuju E. Dia kan sama mata pelajarannya kecuali beda, mungkin lah bisa memberi tugas kan. Ya kan sesama matematika misalnya kan Kak, jadi kan bisa kita.
Oke, Yutri, Zinda, Kak Ica, setuju Setuju. Setuju Setuju oke. Satu soal lagi ya, karena masih 4 menit. Maklum kami Zoom gratis, guys. Oke, nomor 12. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, degree, atau ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada level analisis adalah A. Melalui pengerjaan lembar kerja, peserta didik dapat menemukan dengan tepat rumus fungsi trigonometri. B. Melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat merancang dengan tepat bangun datar gabungan segi N. C. Melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat menghitung dengan tepat jumlah ukuran sudut dalam segi N. D. Melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat membandingkan dengan tepat jumlah ukuran sudut dalam berbagai bangun segi N. E. Melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar, peserta didik dapat mengkorelasikan dengan tepat antara banyak sisi bangun datar segi N dengan jumlah ukuran sudut dalamnya. Kira-kira jawabannya apa, guys? Kak Ica, ini lebih tepatnya kayaknya. Level analisis, Kak. Kami serahkan kepada Kak Ica terlebih dahulu. Yutri dong. Lagi studi. Coba kita lihat gini, Kak. Yang pertama kan melalui pengerjaan lembar kerja, peserta didik dapat menemukan, itu kata kuncinya, Kak. Yang A itu menemukan, yang B itu merancang dengan tepat bangun datar gabungan. Kalau C itu menghitung, Kak. Kalau D itu membandingkan, kalau E itu mengkorelasikan gitu. Enggak, harus kita lihat ada yang itunya. Yang Harus tahu ini nak sih, taksonomi belumnya dulu nak. Iya, level Analisis itu kan analisis. level analisis. Analisis. Itu ragunya antara A sama E, guys. Yang A itu kan menemukan, yang E itu mengkorelasikan. Kira-kira yang mana? Gimana? Saya Zinda masih dan Kak ragu Ica? sih Pi itu. Masih ragu ya? Taksonomi belumnya saya belum ingat nak. Sebentar. Kak Ica gimana? Belum tentu cari di internet. Ini Za ada cari di internet ya, tapi nggak entahlah ini taksonomi belumnya yang terbaru atau enggak. Cuman untuk level analisis itu di C4 dia kakaunya memecahkan, menegaskan, menganalisis. Ada menganalisis nggak di situ? Tidak, lanjut, Zah. Menyimpulkan, menjelajah, mengaitkan, mentransfer, mengedit, menemukan, Menemukan, Zah. Menemukan menemukan ada. Iya, yang option A. Yang option A. Ya, menemukan ya. Terus mengoreksi, menyeleksi, mendekati, menelaah, mengukur, membangunkan, merasionalkan, mendiagnosis, memfokuskan, memadukan. Berarti yang A kayaknya. Oke, A. Ya, setuju A ya, guys? Iya. Ya, jadi jawaban kami nomor 12. Kak Ica gimana, Kak Ica? Option A lebih tepatnya melalui pengerjaan lembar kerja peserta Bisa didik dilihat dapat di ya dengan tepat rumus fungsi trigonometri. Dapat dilihat di mana, Zah? kakao tabel taksonomi belum. Oke, siap. Kak Ica?